Hai semuanya, kembali lagi bersama aku Liana di channel Aruna Aru Tala Tarot. Di video kali ini aku ingin membahas lanjutan tentang pembahasan soal love life ataupun romantic relationship, tapi ini khusus untuk kalian yang sudah menikah, sudah punya pasangan kayak pacaran ataupun pendekatan ya. Kita akan khususkan ke pembahasan soal kalian yang sudah punya pasangan di video kali ini. Jadi di sini tugas kalian adalah kita bekerja sama untuk melakukan pembacaan ini. Kamu fokusin untuk membayangkan orang yang ingin kamu tanyakan, orang yang sedang dalam relationship with you now, ya kan? Oke, kita akan fokus ya, sama-sama fokus. Kamu fokus ke orang yang ingin kamu tanyakan dan aku akan fokus untuk membaca tentang hubungan kalian berdua saat ini dan kedepannya. Kita mulai langsung ya. Kamu bayangkan sekarang orang yang ingin kamu tanyakan yang sedang dalam hubungan dengan kamu saat ini, oke? Kira-kira seperti apa hubungan kalian dengan orang itu saat ini dan kedepannya seperti apa? Oke, ada kartu-kartu yang jatuh, kita buka ya. Ini lagi gak bagus banget jujur hubungan kalian berdua saat ini ya. Tapi ntar kita coba baca ke depannya seperti apa. Ini tuh biasanya hubungan kalian menandakan bahwa kamu sama dia tuh tidak terkoneksi secara emosional. Kayak bener-bener kalian tahu bahwa kalian tuh perasaannya mutual, saling sayang satu sama lain di kartu ini. Tapi kalian tuh kayak saling serang. Seolah-olah love language kalian itu adalah saling menyerang satu sama lain di kartu ini. Karena kayak ini ibaratnya hampir di titik atau ambang kalian akan berpisah gitu ceritanya. Apalagi di kartu ini kayak kamu ngerasa bahwa dia tuh manipulatif banget, dia tuh kayak yang controlling kamu banget, dia tuh kayak orang yang bener-bener nggak bisa ngerti apa yang kamu rasakan, dan kamu sama dia itu terlibat dalam attachment style yang berbeda. Ntar aku jelasin ya abis ini. Jadi di kartu ini kalian kalau misalnya pun mau ngomong kayak mau ada pembahasan apapun itu kayak nggak nyambung, kayak secara pikiran tuh kalian kayak akan saling kontra. Kamu ngerasa bahwa dia nggak ngerti kamu dan dia pun ngerasa kamu nggak bisa pahami situasi dia. Di sini masalah ada dua, antara keuangan ataupun waktu. Keuangan adalah bahwa dari orang itu ataupun dari kamu ngerasa kayak belum siap secara finansial. Kalau misalnya waktu bisa LDR ataupun kalian memang kayak kurang waktu untuk ketemu. Jadi kayak memang bener-bener minim sekali untuk kayak komunikasi yang deep talk atau komunikasi yang bermanfaat dan berkualitas dalam hubungan kalian berdua. Di kartu ini kayak hubungan ini tuh kayak ngambang, nggak tahu mau kemana gitu loh, kayak menggantung. Tapi padahal di kartu yang ini perasaan kalian tuh secara nyata kamu sayang sama dia dan dia pun sayang banget sama kamu. Kira-kira ada nggak orang ketiga? Kita coba cek ya. Kemungkinan orang ketiga itu ada, tapi di sini jangan sampai kamu overthinking parah ya. Karena ini macam-macam pembahasannya. Bisa orang ketiga atau bisa jadi pun ada orang yang mengompori. Orang ketiga tuh nggak mesti selingkuhan, tapi orang ketiga tuh bisa jadi kayak temen ataupun keluarga yang juga ikut campur di hubungan kalian berdua. Misalnya nih dari dia itu ketika memang dia ngerasa kayak sikap kamu nggak oke buat dia bukan langsung konfront ataupun to the point ke kamu. Dia nggak bilang langsung ke kamu, tapi dia kayak cerita ke orang lain dan mungkin orang lain itu memberikan masukan yang kurang bagus. Jadi kayak membuat dia berpikir, oh ini kayaknya emang hubungan aku dengan dia tuh emang gak cocok. Jadi dia kira berpikir bahwa kalian memiliki ketidakcocokan yang cukup besar. Jadi pokoknya dia salah paham karena kurang komunikasi yang sehat di antara kalian berdua. Dan kira-kira seperti apa hubungan kamu dan dia ke depannya?
hubungan ini memang kedepannya tuh agak sulit untuk diselamatkan sepertinya. Kamu tahu bahwa ketika kamu mempertahankan ini kamu akan sedih, dan dia pun tahu ketika mempertahankan ini dia mungkin menjadi tertekan atau tidak bahagia juga. Jadi memang disarankan di sini kamu harus ngobrol dulu sama dia, nggak bisa langsung cut off ya, karena setiap pembacaan kartu itu masih bisa berubah energinya, bergantung dari kalian berdua yang mau untuk saling kerjasama untuk membuat hubungan ini bisa berlanjut ataupun enggaknya. Karena di sini memang kayak dari hubungan kalian tentang attachment style itu, kalian mungkin tergolong salah satu di antara attachment style. Jadi attachment style itu ada 4, ada secure, ada anxious ataupun cemas, ada avoidant ataupun menghindar, dan ada kombinasi antara anxious dan avoidant yang kita sebut dengan fearful attachment. Fearful attachment itu disebut juga dengan disorganized attachment. Jadi gini, ketika kita baca antara kamu atau dia, ini salah satu ya, kamu coba cek, bisa kamu yang anxious ataupun bisa kamu yang avoid, atau bisa jadi kamu kombinasi antara keduanya, atau dia bisa avoid, dia bisa anxious ataupun dia bisa keduanya. Kamu cek aja mana ciri-ciri yang lebih masuk ke kamu, dan mana ciri-ciri attachment style yang lain yang lebih masuk ke dia. Kamu cek sendiri. Karena di sini ada orang dalam hubungan kalian ini, kamu bisa dia ya, salah satu yang anxious, yaitu kayak yang takut banget kehilangan, yang kayak sedikit perubahan dari pasangan kayak langsung kecarian, langsung kayak berpikir bahwa pasangan selingkuh, berpikir bahwa pasangan itu kayak harus dia miliki sepenuhnya. Dan bahkan orang anxious ini dia kayak akan melakukan apapun demi pasangan dia. Dia kayak akan benar-benar memberikan waktu, merelakan hobi, merelakan kerjaan atau hal apapun itu buat pasangan dia. Pokoknya pingin terus bareng-bareng banget, dan sangat-sangat takut bahwa pasangan ini tuh akan mengkhianati dia, mengecewakan dia. Sebetulnya sama kalau misalnya si avoid itu juga tipikal orang yang dia tuh takut dikecewakan, tapi cara dia berbeda. Kalau misalnya si anxious ini, dia kayak akan terus-terusan mencari jawaban atas segala overthinking, atas segala pertanyaan yang ada di kepala dia kepada pasangan dia. Sedangkan avoid itu dia nggak bisa untuk diajakin deep talk. Dia tuh kayak butuh waktu, space and time, butuh ruang sendiri dulu untuk dia bisa menenangkan pikiran dan hati dia, baru ntar dia bisa ngobrol. Tapi biasa rata-rata orang avoid itu dia kayak akan menghindari pembicaraan yang ke arah emosional. Karena orang avoid itu sebetulnya dia itu pingin banget punya pasangan yang mencintai dia, tapi dia nggak percaya dengan namanya true love. Dia nggak percaya bahwa ada satu orang manusia di dunia ini yang bakalan cinta sama dia. Nah itu avoid. Jadi setiap kayak kamu berusaha untuk ngejar dia banget, dia pasti akan makin menghindar. Terus kalau misalnya perpaduan antara si avoid dengan anxious, ini yang paling chaos ya, paling kacau sebetulnya attachment style ini, yang fearful itu. Dia tuh pingin dicintai, dia punya anxious, ketika kamu hilang dikit, dia juga kepikiran sebetulnya. Tapi ketika kalian udah deket banget dan intens, dia menghindar, dia narik diri. Karena dia takut banget kalau misalnya terlalu dekat, pasti akan dikecewakan. Itu modelnya si kombinasi antara anxious dengan avoid. Jadi kamu cek si pasangan kamu tuh seperti apa. Karena orang anxious pasti akan menarik orang yang avoid ataupun orang yang fearful, dan orang avoid pasti akan menarik pasangan yang anxious dan fearful. Pokoknya tiga attachment style ini akan saling tarik menarik, kecuali yang secure. Biasanya orang ketika udah emotionalnya secure, udah aman, kayak oh kamu mau pergi dari aku, ya udah nggak apa-apa, aku masih punya kok diri aku sendiri, yang penting aku nggak kehilangan diri aku sendiri. Itu orang secure. Orang secure akan menarik orang secure, biasanya seperti itu. Tapi ya ada juga sih orang secure yang menarik pasangan avoid, dan akhirnya yang secure ini berubah menjadi anxious. Jadi intinya di sini kayak hubungan kalian attachment style-nya tuh kurang bagus, yaitu salah satu dari kalian termasuk yang anxious, kayak terlalu banyak kartu cups ya di sini, kayak takut banget ditinggalkan, takut banget ketika ada perubahan sedikit, atau kayak nggak chat beberapa lama, misalnya 2 jam 3 jam, kayak udah kecarian dan kayak pingin mengontrol si pasangan, kayak pasangan ini ngefollow siapa aja di
cek-cekin. Jadi pokoknya bener-bener tipikal yang anxious, yang cemas banget. Dan akhirnya membuat si pasangan dia itu avoid tuh kayak menghindar ini loh yang hati-hati sebenarnya. Kalau misalnya dia tipikal orang yang mungkin setia, dia mungkin menghindar dengan kayak dia menyibukkan diri entah kerja kayak jadi workaholic atau semacamnya. Tapi ada juga yang kayak ujung-ujungnya curhat ke orang lain. Jadi intinya ini komunikasi udah harus diperbaiki, dan ke depan memang dibilang kamu tuh kayak bisa nggak punya hubungan yang baik dengan dia, tapi sepertinya lebih ke arah berteman doang, ataupun nanti ya udah kalian kayak akan punya kehidupan masing-masing aja di sini. Karena ketika dilanjutkan dengan tidak ada perubahan di attachment style kalian ya, itu kayak membuat hubungan kalian menjadi nggak sehat. Kayak saling serang, saling curiga, satunya ngerasa ditekan terus, satunya ngerasa kayak tidak yakin, nggak pernah diyakinkan juga di hubungan ini. Jadi orang anxious tuh kayak akan selalu mencari hal yang bisa membuat dia yakin bahwa pasangan dia tuh mencintai dia. Itu anxious banget. Nah sedangkan si typical avoid ini ketika ditanya kayak gitu dia nggak bisa. Dia kayak akan lebih ngerasa, aduh kok orang ini membuat aku menjadi tertekan ya, dan itu membuat aku nggak nyaman. Itu si avoid mikir kayak gitu. Tapi ketika kayak contohnya kamu yang sedang mendengarkan video ini, kamu anxious, kamu lebih ke yang takut kehilangan, kamu yang lebih ke carian, terus kamu yang lebih kayak yang lebih gampang overthinking banget. Ketika kamu mencoba untuk memahami pola si avoid, ketika dia butuh waktu, ya udah kamu gak usah terlalu cariin, misalnya gitu. Itu mungkin akan menyelamatkan hubungan kalian berdua. Tapi memang di sini tuh kayak bukan yang cuman kerja tuh kamu doang, tapi harus dari dia juga. Karena kan hubungan partner itu mutual ya kan, nggak bisa salah satu yang berubah, satunya enggak. Nah kalau misalnya kamu yang avoid, yang lagi mendengarkan video ini, kamu coba untuk bisa lebih belajar untuk lebih memvalidasi perasaan pasangan kamu. Ketika dia bertanya itu memang mungkin bikin kamu tertekan, tapi kayak kamu coba pahami bahwa hal kecil, kata-kata kecil kayak kamu tenang ya, kita emang ke arah yang lebih serius kok. Aku juga mengusahakan untuk kamu, tapi aku pingin supaya kamu tuh lebih percaya sama aku. Nah contoh seperti itu akan menenangkan orang yang anxious. Nah ketika kamu yang mendengarkan ini adalah orang yang kombinasi antara anxious dengan avoid, kamu coba untuk cek dalam diri kamu juga, kayak sebetulnya apa sih yang kamu inginkan dalam cinta. Kamu ingin cinta, tapi kamu juga takut kalau misalnya terlalu dekat dengan seseorang, karena kamu takut dikhianati, takut dikecewakan. Kamu coba belajar untuk mengungkapkan apa yang kamu rasakan kepada pasangan kamu dengan cara yang baik. Belajar untuk menyampaikan apa yang kamu pikirkan dan kamu rasakan pelan-pelan aja. Dan pada dasarnya adalah hubungan ini, kalau misalnya memang kamu mau mencoba lagi, gak apa-apa, tapi memang harus coba komunikasikan. Tapi ketika kamu merasa bahwa diri kamu sudah mencoba lebih baik, tapi kamu merasa bahwa pasangan kamu tetap sama aja dan gak mau berubah, mungkin kamu pertimbangkan untuk kamu tetap stay atau kamu leave dari hubungan ini. Oke, sekian untuk pembacaan buat kamu. Kita oracle dulu. Untuk kamu ya yang sedang berpasangan, kira-kira pesan kartunya seperti apa? Oke, persis sama ya ampun. Ada kartu hold the space. Hold the space ini kayak pause sebentar. Mikir dulu untuk kamu harus ngapain. Cek dalam diri kamu apa sebetulnya tujuan ataupun yang kamu inginkan dalam sebuah relationship dengan seseorang yang kamu dambakan dan kamu inginkan sebetulnya seperti apa, dan cek dalam hubungan kamu dari 1 sampai 10 seberapa kamu merasa bahagia dalam hubungan kamu dan seberapa kamu merasa tertekan dalam hubungan kamu. Release the old and rest. Tanda untuk melepaskan sebetulnya sama seperti kartu-kartu tadi, karena ketika dilanjutkan ini akan menyakiti buat kamu, tapi jangan langsung cut off, oke? Hanya karena berdasarkan pembacaan ini, karena semua masih bisa dirubah, terutama ketika kamu mencoba untuk ya mengomunikasikan kepada dia, tapi memang kamu kasih waktu sampai kapannya. Terus istirahat dalam artian
attachment style pasangan kamu itu adalah tanggung jawab dia. Kamu hanya bisa untuk mencoba memberikan input, tapi semua perubahan adalah dari dia sendiri. Dan yang jelas kamu yang harus merubah diri kamu dari anxious, ataupun kamu yang avoid, ataupun kamu yang fearful. Kamu mencoba untuk mengubah diri kamu menjadi secure attachment. Perubahan itu bukan buat dia, tapi buat diri kamu sendiri. Oke? Oke, sekian untuk pembacaan di video tentang hubungan kamu dengan dia untuk kamu yang dalam hubungan dengan seseorang saat ini. Dan kalau misalnya kalian ada saran ataupun kayak topik apa yang mau kita bahas di video selanjutnya, boleh kalian ketik di kolom komentar. Untuk kamu yang mau private reading, bisa langsung kunjungi Instagram Aruna @arutalatarot, dan kita akan langsung terhubung melalui WhatsApp di link di bio Instagram itu, ataupun aku sudah letakkan di kolom deskripsi box di bawah video ini ya. Dan untuk kamu yang mungkin mau penyembuhan ataupun kayak butuh kristal untuk guiding kamu buat bisa merasa lebih baik ataupun menenangkan pikiran, contohnya ini Angel Aura untuk meningkatkan aura juga, untuk kayak membuat kamu lebih fokus dalam penyembuhan luka batin kamu. Kamu bisa langsung juga kunjungi di Shopee ataupun Tokopedia Aruna Tarot. Oke, sekian untuk video saat ini, dan thank you banget untuk kalian yang sudah menonton, dan sehat-sehat untuk kalian dan lancar segala urusan kalian di segala aspek kehidupan kalian. Oke, thank you semuanya. Bye bye.